Tanpa banyak lama, Amukti langsung menyuruh punggawanya untuk menyerang Brotoseno. Namun sayang, para punggawa itu mati sekejap karena teriakan misterius dari Brotoseno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk direkam, saatnya saya bacakan cerita Restui Ratmaja. Dan kali ini kita mendapatkan tema yang sangat mengerikan. Tapi sebelumnya, teman-teman jangan lupa subscribe, tonton video kita yang lain yang belum nonton, dan biasain absen di kolom komentar. Seperti apa cerita horornya? Mari kita dengarkan ceritanya. Cerita ini merupakan sebuah cerita yang mengadaptasi sosial dari seorang yang mengirimkan lewat DM. Sebut saja namanya Putri. Dia merupakan seorang turunan kejawen yang dimana hampir seluruh keluarganya mengamalkan ilmu khusus. Keluarga Putri disebut dengan keluarga Asmoroharjo. Keluarga yang memiliki tirakat tinggi dalam menangani masalah ilmu kanuragan. Kejadian ini berawal dari tetua dari keluarga Asmoroharjo, yaitu Ki Hajar Asmoroharjo, membuat prakarsa yang memboikot semua kerjasamanya terhadap keluarga Brotoniharjo. Ki Hajar Asmoroharjo mendeskripsikan bahwa keluarga Brotoniharjo telah melakukan penyelewengan terhadap kanuragan yang dianutnya. Akhirnya dilakukanlah rundingan untuk melakukan pemboikotan terhadap keluarga Brotoniharjo dengan mencabut semua ketetapan dan kepemilikan yang dimiliki oleh keluarga Brotoniharjo. Brotoniharjo ini telah memegang benda pusaka yang membahayakan bagi keasrian bumi ini. Jalan satu-satunya adalah mencabut semua ketetapan yang dimiliki olehnya. Itu kata Ki Hajar Asmoroharjo. Di situ juga terdapat tangan kanan dari keluarga Asmoroharjo yang dikenal dengan nama Amukti Asmoroharjo, seorang anak tertua dari keluarga Asmoroharjo yang akan diwariskan sebagai penerus dari Asmoroharjo. Amukti, seberapa kuat pusaka itu? Tanya Ki Harjo. Jika diletakkan di sungai, maka akan mengering airnya, jelas Amukti. Lalu jika diangkat ke langit, hawa panas akan mengintari seluruh jagat raya dan juga desa kembang ini, apalagi dari kesaktian pusaka itu. Dan jika mengenai tubuh, maka akan mengalami kegagalan, ya bisa mengakibatkan mati juga, jelas Amukti. Dibentuklah tim khusus untuk menggerebek rumah dari tetua Brotoniharjo. Sekarang Amukti, kau dan beberapa punggawa akan menuju rumah Brotoniharjo. Di sana akan ada tetua dari keluarga Brotoniharjo bernama Brotoseno. Pasang mantra ini di belakang rumahnya ya. Ki Hajar Asmoroharjo meminta Amukti untuk melakukan sesuatu yang dirasa ini menjadi penting. Amukti memahami perkataan ayahnya itu. Berangkatlah mereka di waktu malam untuk menghindari kekacauan. Hal yang pertama dilakukan oleh keluarga Asmoroharjo adalah memberikan peringatan bagi keluarga Brotoniharjo. Kelak, jika perang santet ini pecah, kuharap ada salah satu dari keturunanku yang menurunkan dendamnya. Ki Hajar Asmoroharjo benar-benar murka saat itu. Amukti memasang mantra sesuai dengan titah ayahnya. Dia juga menaburi semacam garam di sekeliling rumah untuk menghindari seluruh keluarga Brotoniharjo keluar. Malam penyerangan itu diketahui langsung oleh Amukti. Dirinya belum tahu kemampuan kanuragan musuh yang bisa mendeteksi jauh seseorang sebelum mendatangi tempatnya. Brotoseno memiliki dua orang anak, yaitu Lingga dan Pramudya. Keduanya memiliki budi luhur yang benar-benar luar biasa dan juga menarik perhatian para warga. Lingga merupakan anak yang akan diwarisi sebagai penerus dari Brotoseno.
Kemampuan Lingga dipercaya menjadi kemampuan awal dari kejadian ini terpecahkan. Dia mampu mendeteksi datangnya musuh dengan konsentrasi yang amat sangat kuat. Amukti dan punggawanya datang. Dia akan memasang mantra khusus ke rumah kita, jelas Lingga. Akhirnya, Brotoseno menyuruh kedua anaknya untuk pergi dari rumahnya. Begitu juga dengan dirinya. Brotoseno akan memberikan peringatan balik kepada ketua Asmoro Harjo itu. Setelah mereka pergi meninggalkan rumah, Ki Brotoseno menghadang Amukti dan punggawanya di bawah bukit. Mereka saling bertemu. Apa karena kesalahpahaman pusaka itu kalian akan menebas leher kami? Tanya Ki Brotoseno kepada Amukti. Ayahku menyuruhku untuk mengambil pusaka itu dari kalian. Atau kalau tidak, seluruh keluarga Brotoniharjo akan mengalami kehancuran, jelas Amukti dengan marah. Manusia seperti inilah yang memutuskan peperangan sebenarnya, yang tidak taat pada budi luhur dan menebar kasih sayang, jelas Ki Brotoseno. Tanpa banyak lama, Amukti langsung menyuruh punggawanya untuk menyerang Brotoseno. Namun sayang, para punggawa itu mati sekejap karena teriakan misterius dari Brotoseno. Ajian, gelap, ngampar. Teriakan itu benar-benar menggelenggar, sehingga banyak punggawa dari Amukti yang terkapar. Ajian gelap ngampar adalah ajian yang memiliki tekanan sekuat sambaran petir. Jika ditujukan pada teriakan, maka siapa saja yang mendengarnya bisa menyebabkan kehancuran pada gendang telinganya. Ajian gelap ngampar membuat Amukti berlarian dan meninggalkan seluruh punggawanya yang telah ambruk itu. Akhirnya, Brotoseno menyuruh kedua anaknya untuk kembali ke rumahnya. Pemberitaan kekalahan keluarga Amoharjo ini benar-benar tersebar dari seluruh penjuru. Akhirnya, keluarga Brotoniharjo diusut-usut mendalami ilmu kanuragan yang sangat berbahaya tingkatnya. Kedatangan Amukti ke dalam keluarga Amoharjo tidak mendapatkan sambutan yang baik. Amukti disiksa hingga punggungnya sulit ditegakkan kembali. Putri yang merupakan keturunan Amoharjo merupakan satu-satunya keturunan Amoharjo yang tidak memiliki ilmu kanuragan. Hal inilah yang menyebabkan keluarga Amoharjo hancur berantakan. Namun hal yang berbeda, Putri akan dijadikan umpan untuk menarik perhatian seluruh keluarga Amoharjo agar menyerang balik di perang santet yang sudah direncanakan. Beberapa hari kemudian, penyerangan keluarga Brotoniharjo dimulai. Ayah yakin, kenapa harus Putri yang jadikan umpan? Tanya Amukti polos. Keluarga Amoharjo telah sepakat bahwa menjadikan umpan Putri adalah salah satu tindakan yang sempurna. Dalam tradisi keluarga Amoharjo, banyak di antara anggota keluarga yang saling membangga-banggakan ilmu kanuragannya. Sebagaimana yang telah disebutkan, sebagaimana mestinya, keluarga Amoharjo adalah keluarga yang menguasai tempatnya. Sedangkan keluarga Brotoniharjo, mereka tidak peduli dengan ilmu yang dimilikinya, menjadi ilmu kanuragan sebagai ilmu untuk membanggakan diri. Memiliki ilmu kanuragan sebagai ilmu untuk membanggakan diri bagi mereka adalah tindakan yang salah. Peperangan ini sepertinya dimulai, nak. Satu persatu korban yang berjatuhan akan menjadi saksi bisu dari tragedi mengerikan ini. Tidak akan pernah ada yang mau mengalah satu dengan yang lain. Brotoniharjo memberikan pesan kepada anak-anaknya. Rencana keluarga Amoharjo melakukan umpan terhadap Putri adalah dengan cara menjadikan Putri sebagai sandera. Dengan begitu, keluarga Asmoro Harjo bisa menjadikan Putri sebagai wadah untuk pemalsuan perdamaian. Setelah semua rencana dimulai, segera Amukti dan keluarga yang tersisa akan menyerang satu demi satu keluarga Brotoniharjo dengan dalih perdamaian yang palsu. Satu hari sebelum penyerbuan keluarga Brotoniharjo, Pramudya, Lingga, coba kalian ke sini. Kalian berdua lakukan penyerangan untuk menekan keluarga Asmoro Harjo. Aku akan menjaga dari belakang ya. Jika Ki Hajar Asmoro Harjo ikut campur, dengan terpaksa aku akan membunuhnya dengan tangan kananku sendiri. Dengan tanganku sendiri.
Brotoseno sepertinya saat itu sudah benar-benar marah. Jika rencana ini berhasil, hal yang sangat memungkinkan adalah hanya satu, kehancuran bagi keluarga Asmoroharjo. Sedangkan keluarga Asmoroharjo sendiri telah menjadikan Putri sebagai sandera dengan menyiapkan diri agar bisa berdiri tegak di depan gerbang desa. Saat penyanderaan ini berhasil, maka keluarga Asmoroharjo akan berpura-pura mengajukan pemalsuan perdamaian saat peperangan santet dimulai. Tepat tengah malam, Amukti menyiapkan Putri di depan gerbang desa dengan cara mengikatnya. "Putri, maafkan Mas ya, tapi dengan begini kita akan menguasai semua daerah kekuasaan kita. Dan ini bisa menjadi tempat berkuasa keluarga Brotoniharjo kalau tidak," ucap Amukti kepada Putri. Putri kecil tak mengerti apa-apa. Dia hanya bisa menangis dan meminta kepada kakaknya Amukti agar melepaskan ikatannya. Begitu Lingga dan Pramudia bergerak menuju tempat keluarga Asmoroharjo, yang didapati adalah seorang anak perempuan yang sedang menangis dengan posisi tangan terikat. "Mas, ini sebenarnya apa yang sedang terjadi? Bagaimana kita bisa menyerang sedangkan anak perempuan ini terlihat sangat lemah dan kesakitan? Aduh, ini sepertinya kita dalam jebakan. Kita harus tetap waspada ya. Jika memang mereka mengajukan perdamaian, aku yakin itu adalah perdamaian yang palsu," jelas Lingga. Anehnya, Lingga tak bisa mendeteksi para keluarga Asmoroharjo yang berada di sekelilingnya. Ajian yang digunakan untuk mengetahui keberadaan musuh tidak berguna sama sekali saat itu. Dengan terpaksa, Lingga pun masuk ke dalam pemukiman. "Mas, hati-hati Mas," ucap Pramudia sambil menjaga Putri yang sedang disandera itu. Lingga terkejut. Dia tak menemukan satupun keluarga Asmoroharjo yang berada di pemukiman warga. Dengan terpaksa, Lingga pun menyuruh kepada Pramudia untuk melepas anak kecil itu. Namun, Pramudia menolak. "Lebih baik anak kecil ini kita asuh. Bagaimana? Mungkin anak kecil ini sengaja dibuang karena tidak memiliki turunan ilmu kanuragan. Bagaimana?" Payah sekali memang keluarga Asmoroharjo itu. Dia membuang anggota keluarganya yang tak memiliki kemampuan ilmu kanuragan. Itu memang benar-benar kejam, benar kan? Ya, begitulah. Payah memang keluarga Asmoroharjo ini. Dia membuang anggota keluarganya yang tak memiliki kemampuan ilmu kanuragan, jelas Lingga. Dan akhirnya, mereka berdua pun membawa Putri menuju rumahnya. Dengan begitu, penyerbuan ke tempat keluarga Asmoroharjo digagalkan. Setelah mereka berdua kembali ke rumah, Brotoseno terkejut dengan kehadiran orang yang asing yang berada di rumahnya. Apa yang kalian lakukan itu?" tanya Brotoseno. "Anak ini terikat di gerbang desa. Seluruh keluarga Asmoroharjo meninggalkannya di sana. Kita kasihan." Brotoseno memiliki firasat yang tidak enak terhadap anak perempuan itu. Bisa jadi anak ini adalah menjadi malapetaka bagi seluruh keluarganya. "Udah, lepaskan dia ke hutan ya. Ini akan menjadi petaka bagi keluarga kita." "Ya, aku menolak. Dia kan masih kecil, kasihan loh," ucap Pramudia. "Bukankah ayah sendiri yang berkata kita harus menebarkan budi luhur kepada alam? Kalau memang ini jebakan, mungkin kami berdua telah tewas di perjalanan. Tapi kan nyatanya tidak. Tidak ada siapapun yang menyerang kita, iya kan?" jelas Lingga. Brotoseno semakin khawatir. Kedua anaknya belum tahu akan petaka yang disebabkan oleh sandera. Sebagaimana zaman dulu ketika para atasan terjatuh karena sandera yang dijadikan titik terlemah para keluarganya. Brotoniharjo memang terkenal dengan keluarga yang peduli akan kedamaian. Namun beberapa puluh tahun yang lalu keluarga Brotoniharjo hancur karena sandera yang sama, yaitu anak kecil, jelas Brotoseno kepada Lingga dan Pramudia. Pramudia dan Lingga hanya terdiam. Mereka berdua tidak berkomentar lagi. "Lepaskan anak kecil ini ya," jelas Brotoseno. Tiba-tiba
Suara genderang perang berbunyi dari kejauhan. Lingga mengeluarkan ajian khusus untuk mendeteksi lawan. Dan benar, ternyata ini adalah jebakan. Brotoseno dan Pramudya langsung turun ke medan perang. Pramudya, jaga anak kecil itu ya. Jika sudah waktunya, bawa dia keluar dari sini, ucap Lingga. Pramudya paham apa maksud dari kakaknya itu. Dia menimpali bahwa keluarganya telah dijebak oleh anak kecil itu. Keringat dingin berjatuhan dari wajah Pramudya. Dia ketakutan. Dia tak mau seluruh anggota keluarganya mati terbunuh. Tiba-tiba pipinya dipegang oleh anak kecil itu. Anak kecil itu menghapus keringat dingin dari Pramudya dengan tangan mungilnya. "Mas ketakutan ya?" tanya Putri pelan. Pramudya terkejut mendengarnya. Dia hanya tersenyum sambil memegangi rambut anak kecil itu. "Siapa namamu?" tanya Pramudya. "Putri Asmoroharjo," jelas Putri. Pramudya tersenyum. Dia tak bisa lama-lama menjaga Putri. "Ya sudah, aku harus pergi dari sini dulu ya," ucap Pramudya. Pramudya tahu bahwa penyerangan ini berat sebelah. Keluarga Asmoroharjo telah mempersiapkan semua. Brotoseno dan Lingga diketahui tewas dalam penyerangan keluarga Asmoroharjo. Pramudya pergi meninggalkan rumahnya sekaligus meninggalkan Putri sendirian di dalam rumah. Amukti tahu bahwa ada satu orang lagi keluarga Brotoniharjo yang tersisa. Amukti langsung menerobos masuk ke rumah. Namun yang ditemuinya adalah seorang putri. Amukti langsung mencari-cari sisa keluarga Brotoniharjo yang tersisa. Namun dia tak menemukannya. Ki Hajar Asmoroharjo langsung memasuki rumah Brotoniharjo. Dia mendapati putri yang sedang makan ubi-ubian. Kerja bagus Putri, senyum Ki Hajar Asmoroharjo. Sisa satu keluarga Brotoniharjo yang menghilang, jelas Amukti. "Jangan takut, dia akan kembali kok. Namun Putri akan menghalangi penyerangannya," ucap Ki Hajar Asmoroharjo. "Memangnya kenapa?" tanya Amukti. "Seseorang yang telah memiliki ikatan batin terhadap anak kecil, maka dia akan sulit melupakan ikatan batin itu. Jika memang dia tak pernah menganggap, itu berarti akalnya telah hilang." Penyerangan itu memberikan luka dalam kepada Pramudya. Dia tak segan lagi untuk membunuh semua yang menghalanginya. Terlebih lagi adalah seorang anak kecil yang menjadi penghalang baginya. Selama berhari-hari, Pramudya mempelajari ilmu kanuragannya. Namun berbeda dari yang lain, Pramudya justru mempelajari ilmu santet. Pramudya didapati tengah bertapa di sebuah gunung yang terkenal. Dia kemudian mempelajari ilmu santet yang terkenal dengan santet getih sewu. Santet ini bisa membuat korbannya mati dengan mengeluarkan banyak darah dengan seketika. Pramudya hanya butuh waktu beberapa hari saja agar dia bisa menguasai santet ini. Lain halnya dengan itu, keluarga Ki Hajar Asmoroharjo sedang melakukan pesta kemenangan. Putri yang dinobatkan sebagai penyelamat keluarganya pun dipuji-puji. Namun Putri tidak senang. Dia malah bersedih dengan kelakuan keluarganya. Keluarganya telah membunuh banyak orang yang tak bersalah demi memperluas lahan kekuasaannya. Putri hanya berpikir bahwa orang yang baru saja ia temui adalah orang baik. Orang itu adalah salah satu dari keluarga Brotoniharjo, tepatnya Pramudya Brotoniharjo. "Kau yakin dia tak akan kembali?" tanya salah satu anggota keluarga Asmoroharjo kepada Ki Hajar Asmoroharjo. "Dia tak akan pernah kembali lagi. Ilmu kanuragannya sangat tipis. Dia tak mampu menguasai satu ajian penuh," jelas Ki Hajar. Amukti menatap Putri yang masih menangis tiada henti. Dek, kamu kenapa toh?" tanya Amukti. Putri lalu menatap Amukti dengan tajam. "Kalian semua pembunuh!" teriak Putri dari kejauhan. Teriak Putri ini terdengar oleh Ki Hajar Asmoroharjo. Para anggota keluarga yang lain tidak terima dengan apa yang telah diucapkan Putri.
Ki Hajar Asmoroharjo mendekati Putri. Dia kemudian mencekik Putri hingga tubuhnya melemas. "Kau mau mati ya? Putri, kau mau mati?" tanya Ki Hajar. Amukti mencoba melepaskan tangan ayahnya yang terlalu keras itu. Ayah, hentikan ini. Putri bisa mati loh ya." Ki Hajar Asmoroharjo menatap Amukti. Seketika tubuh Amukti langsung bergetar. Dengan terpaksa, Ki Hajar melepaskan Putri yang lemah itu. Putri menangis semakin kencang. Dia memegangi lehernya, nafasnya tak beraturan. Amukti langsung menuju ke tempat Putri. "Kamu nggak apa-apa, Dek? Ya sudah, sana masuk ke kamar ya," jelas Amukti. Putri dibawa keluar. Di ruangan tamu hanya tersisa anggota keluarga lainnya. Di dalam kamar, Putri digeletakkan di dalam kasur. Amukti yang merupakan kakaknya sangat terharu melihat kondisi Putri yang melemah. "Mas," ucap Putri saat itu. "Kamu manggil siapa, Dek?" "Pramudia." Amukti terkejut. Ada apa hubungan antara Putri dengan dia? Kok tiba-tiba dia memanggil Pramudia? Jangan. Amukti tahu siapa yang akan datang. Dia adalah Pramudia, anggota keluarga Brotoniharjo yang berhasil selamat. "Kamu di sini ya, Dek? Biar aku yang keluar sejenak," ucap Amukti. Ruang tamu yang semula bersih dan wangi berubah dengan tumpahnya darah dan berbau amis. Ini santet." Namun baru saja Amukti mengucapkan itu, lehernya seperti dicekik. Amukti tak bisa bergerak. Sedikit demi sedikit dari telinga keluar darah yang banyak. Putri, teriak Amukti. Putri yang tergeletak di kasur segera bangkit untuk melihat sang kakak yang berada di luar kamar. Namun ketika dia membuka pintu, Putri terkejut melihat seluruh keluarganya telah tewas. Terlebih lagi sang kakaknya, Amukti. Putri melihat Pramudia sedang berdiri di hadapan Amukti. Putri mencoba mendekat namun Pramudia melarang. "Mas, jangan, ucap Putri sambil menangis. "Keluargaku sudah hancur, Mas. Perang santet ini akan mengakhiri kisruh keluarga kita," jelas Pramudia. Putri bersikukuh untuk terus maju, namun Pramudia segera membunuh Amukti yang sudah sekarat itu. Kejadian ini terjadi di hadapan Putri. Putri yang semula bersedih kini berubah menjadi sangat marah. Pramudia melarikan diri setelah membantai habis keluarga Putri. Dan yang tersisa saat itu hanyalah rasa sakit, perasaan marah dan pembalasan dendam. Pramudia tidak pernah menampakkan lagi di hadapan Putri. Namun, menurut kabar dari narasumber, keluarga Brotoniharjo dan Asmoroharjo masih berkisruh hingga sekarang. Putri yang disebut-sebut sebagai orang yang masih mendendam sampai saat ini. Cerita ini didapat dari salah satu narasumber. Mohon maaf apabila ada kesamaan nama, keluarga maupun cerita. Terima kasih. Saya Restu Wiratmaja. Sampai jumpa. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.